Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru-guru hebat. Perkenalkan, saya Padin Adi Chandra, guru di SDN 106828 Sumberjo, Kecamatan Pager Merbau. Saya akan menceritakan praktik baik yang saya beri judul Membudaya, Mencegah Bullying di dalam Sekolah. Ekosistem sekolah yang baik dan kondusif dapat mendorong murid untuk mengembangkan potensi terbaiknya. UPT SPF SDN 106828 Sumberjo merupakan salah satu sekolah penggerak yang mempunyai visi warga sekolah yang unggul dalam prestasi, berwawasan iptek, berbudaya lingkungan, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, mereka tidak hanya mempelajari materi pelajaran, tapi diajarkan bagaimana mereka bersosialisasi, mengembangkan bakat dan minat, serta mengembangkan karakter-karakter baik di lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, sekolah harus menyediakan tempat yang aman dan nyaman tanpa ada bullying yang terjadi di sekolah, khususnya di kelas yang saya ampuh, yaitu kelas 5A. Namun, seiring berjalannya proses dan aktivitas pembelajaran yang dilalui, ada beberapa siswa yang mengadu kepada saya bahwasanya mereka diejek. Nah, kejadian ini disampaikan kepada saya di jam istirahat. Sebagai wali kelas, saya merasa bahwasanya keadaan kelas saya baik-baik saja karena saya tidak pernah mendengarkan ejek-ejekan tersebut secara langsung. Oleh sebab itu, saya memanggil teman yang mengejek murid tersebut untuk mencari informasi. Kemudian saya melakukan coaching dan restitusi. Untuk mengetahui lebih jauh praktik bullying yang dilakukan, saya membuat angket untuk mengetahui praktek bullying yang terjadi di kelas. Dari data angket yang telah saya bagikan, didapat data bahwa dari 23 murid semua pernah melakukan bullying. Di antaranya jenis bullying fisik sebesar 35,74%, jenis verbal sebesar 46,52%, jenis non-verbal sebesar 39,13%. Ketika saya melakukan wawancara ke beberapa murid, mereka melakukan itu karena alasan main-main dan mereka tidak mengetahui bahwa yang mereka lakukan adalah perilaku bullying. Untuk mengatasi keresahan tersebut, saya membuat program Membudaya, Mencegah Bullying di dalam sekolah melalui Satgas Anti Bullying kelas. Praktik baik ini sangat penting dibagikan untuk dijadikan referensi bagi guru dan sekolah lain yang memiliki masalah yang sama terkait bullying, serta membangun kesadaran tiap murid terhadap pentingnya menghargai dan menjaga perasaan teman. Murid merasa aman dan nyaman berada di kelas maupun sekolah, serta murid dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dengan diri sendiri maupun teman di sekitar apabila menemukan peristiwa bullying. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah saya mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya tentang bullying. Saya melakukan segitiga restitusi terhadap pelaku dan korban bullying yang dilakukan murid. Saya membentuk tim anti-bullying kelas. Saya juga menyiapkan kotak pengaduan, di mana kotak pengaduan ini bagi murid yang terkena bullying tapi tidak berani melapor karena takut diancam oleh pelaku bullying. Kemudian, saya melakukan pembekalan di setiap hari Sabtu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang bullying. Saya membagikan praktek membudaya, mencegah bullying di dalam sekolah melalui Satgas Anti Bullying ini ke guru-guru di sekolah saya, agar mereka memiliki pemikiran yang sama bahwa semua murid harus merasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah tanpa adanya bullying dengan mencegah perilaku bullying. Setelah melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi di kelas saya dengan melaksanakan refleksi diri, kemudian melakukan wawancara dengan murid kelas A, terdapat berbagai tantangan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Yang pertama, murid belum mampu memiliki pemahaman dasar tentang jenis bullying dan contohnya. Yang kedua, murid akan diancam jika melaporkan peristiwa bullying. Yang ketiga, murid belum mampu mengatasi permasalahan jika melihat diri sendiri atau temannya dibullying. Yang keempat, tidak ada tim yang memantau peristiwa bullying di kelas. Yang kelima, murid masih acuh terhadap kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Yang keenam, kurangnya perhatian guru dan orang tua dalam menyelesaikan aduan murid yang terkena bullying. Yang ketujuh, belum tersedianya tempat atau sarana aduan praktik bullying yang menimpa murid. Adapun pihak-pihak yang saya libatkan dalam mengatasi tantangan tersebut adalah saya bekerja sama dengan kepala sekolah, guru bidang studi, orang tua serta murid dalam membentuk tim Satgas Anti Bullying di kelas, sehingga praktik bullying yang terjadi di kelas ataupun di sekolah dapat dicegah dan diatasi. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan dalam mencegah terjadinya bullying di kelas yaitu pertama, saya membagikan angket kepada seluruh murid. Dari angket yang saya bagikan pada tanggal 15 Agustus 2023,
didapatkan data murid yang melakukan bullying jenis fisik sebesar 35,74%, jenis verbal sebesar 46,52%, jenis non-verbal sebesar 39,13%. Yang kedua, setelah asesmen yang saya lakukan dan diperoleh data, saya melakukan sosialisasi kepada murid berupa pemaparan dan penjelasan melalui slide PowerPoint tentang jenis bullying dan dampak yang dihasilkan. Yang ketiga, pembentukan Satgas Bullying kelas. Setelah saya mendapatkan data angket yang dijawab murid, ditemukan 3 murid yang memperoleh poin tertinggi tidak melakukan bullying yang dilihat dari indikator pernyataan dalam angket. Untuk meyakinkan dan memvalidasi data tersebut, saya melakukan wawancara dengan ketiga murid tersebut. Mereka akan berperan dalam menyelesaikan permasalahan bullying yang terjadi di kelas maupun di jam istirahat. Apabila tim Satgas tidak mampu menyelesaikan perbuatan bullying yang dilakukan murid, maka Satgas Bullying akan berkoordinasi dengan saya sebagai wali kelas untuk menindaklanjuti proses bullying yang terjadi. Pembentukan Satgas Anti Bullying di kelas ini dilakukan untuk meminimalisir perbuatan bullying di tingkat kelas yang luput dari pengawasan guru. Yang keempat, saya melakukan pembekalan murid tentang bullying. Setiap hari Sabtu secara rutin tentang bullying. Kami melakukan simulasi, bermain peran. Yang kelima, orang tua murid saya libatkan untuk berperan aktif dalam melihat perkembangan anak di sekolah dan melakukan pengawasan serta memberikan nasihat yang positif agar anak memiliki perilaku yang jauh dari bullying. Yang keenam, saya membuat kotak pengaduan ataupun layanan pengaduan. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi jika ada korban bullying yang takut untuk melapor karena diancam oleh pelaku. Yang ketujuh, murid saya selalu memberikan motivasi dan apresiasi kepada seluruh murid yang berhasil menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman serta mampu mencegah terjadinya praktik bullying yang ada di kelas. Yang kedelapan, menceritakan praktik baik kepada rekan sejawat agar mereka mendapatkan inspirasi tentang praktik baik yang saya lakukan. Langkah yang kesembilan yang saya lakukan adalah pembentukan dan Satgas Anti Bullying sekolah. Setelah tim terbentuk di semua kelas, lalu saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk melantik tim Satgas Anti Bullying tiap kelas untuk mencegah pencegahan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Yang ke-10, menceritakan praktik baik membudaya, mencegah bullying di dalam sekolah ke webinar PMM. Pada tanggal 24 Januari 2024, saya dan kepala sekolah sebagai narasumber dalam berbagi praktik baik yang bertemakan menjadikan sekolah aman dan nyaman tanpa bullying yang bisa diikuti melalui Zoom maupun YouTube. Mencegah bullying di dalam sekolah melalui tim Satgas Anti Bullying kelas. Diperoleh hasil 90% murid tidak lagi melakukan dan menerima perlakuan bullying di dalam kelas. Saya bertanya ke rekan guru di sekolah saya dan mereka menjawab bahwasanya 75% di dalam kelas mereka tidak ada lagi bullying dan murid merasa aman dan nyaman di dalam belajar maupun beraktivitas di luar jam sekolah. Faktor keberhasilan dari praktik baik yang saya lakukan dalam mencegah bullying di sekolah, yaitu adanya aksi nyata berupa pembentukan Satgas Anti Bullying yang saya lakukan dan diikuti oleh guru lain dimulai dari pembagian angket, mensosialisasikan, melakukan pembekalan dan membentuk Satgas Anti Bullying yang ada di kelas, membuat kotak pengaduan, serta melakukan berbagai simulasi pencegahan praktik bullying. Saya juga bekerja sama dengan kepala sekolah, guru, orang tua, dan murid sehingga dapat mencegah bullying di lingkungan sekolah. Adapun faktor yang menjadi ukuran ketidakberhasilan adalah murid yang mengetahui bullying yang terjadi dan tidak melakukan tindakan apapun karena kurang percaya diri dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Pembelajaran yang diperoleh dari seluruh rangkaian proses yang berjalan dalam mencegah bullying di sekolah, yaitu adanya program yang berpihak kepada murid dalam menciptakan rasa aman dan nyaman, serta seluruh warga sekolah bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan menjadi tempat yang belajar bagi murid. Dari data yang diperoleh memang belum 100% bullying itu hilang di sekolah. Setidaknya dengan adanya Satgas Anti Bullying kelas yang diterapkan secara berkelanjutan akan berdampak pada hasil yang maksimal dan anak-anak akan terbebas dari bullying secara keseluruhan. Demikianlah praktik baik ini saya ceritakan, semoga menjadi inspirasi dan referensi bagi guru-guru di sekolah lain. Saya, Padin Adi Chandra, mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, guru-guru hebat. Saya Satgas Anti Bullying. Saya mengajak teman-teman agar tidak mengejek. Saya Satgas di kelas 5A. Di kelas kami tidak ada lagi bullying-bullying dan tidak pukul-pukulan, ejek-ejekan, berantem, apalagi mengejek teman. Saya Rahma, pengajar bidang studi di kelas 5. Selama saya mengajar di situ, tidak
tidak ada lagi pembulian, yaitu berupa pukul-pukulan, ejek-ejekan.